Pernahkah kamu merasa di tengah tawa orang-orang, kamu justru merasa sepi? Di tengah gemerlap dunia, ada bagian dari dirimu yang perlahan memudar. Bukan karena lelah, bukan karena patah, tapi karena kamu tahu ada sesuatu yang sudah tak lagi cocok dengan hatimu. Kamu tersenyum, tapi hatimu datar. Kamu berbicara, tapi jiwamu diam. Kamu berjalan, tapi rasanya seperti melayang, tanpa arah, tanpa makna. Dan anehnya, kamu tak bisa menjelaskan semua ini ke siapapun. Karena kamu sendiri pun tak tahu apa yang sedang terjadi. Yang kamu tahu hanyalah satu. Ada bagian dari hidupmu yang terasa selesai. Seolah semesta sedang membisikkan, sudah cukup, sekarang saatnya pulang. Pulang? Kemana? Ke dalam dirimu sendiri. Ke versi dirimu yang lebih dalam, yang selama ini tenggelam di balik ekspektasi, tuntutan, dan suara-suara dunia. Ada yang berubah, tapi bukan dunia di sekitarmu, melainkan kamu sendiri. Mungkin kamu sedang dipanggil, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh semurus jiwamu sendiri. Dipanggil untuk meninggalkan dunia lama, untuk melepaskan topeng, untuk menanggalkan kebiasaan, relasi, bahkan identitas yang selama ini kamu kira adalah kamu. Tapi sebenarnya hanya versi awal, versi sementara, yang kini harus dilepas, agar kamu bisa tumbuh jadi versi final. Karena itu, video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah cermin. Jika hatimu bergetar saat mendengarnya, itu bukan kebetulan. Mungkin kamu sudah terlalu lama bertahan di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Sekarang, saatnya melihat ke dalam. Kamu merasa kosong di tengah keramaian kamu hadir. Tubuhmu di sana, tapi jiwamu entah di mana. Orang-orang berbicara tapi kamu hanya tersenyum kecil, seolah ikut dalam percakapan, padahal pikiranmu melayang entah kemana. Tawa mereka tak lagi menggembirakan dan perhatian mereka tak lagi menghangatkan. Kamu mulai sadar, kamu tidak benar-benar ada. Dulu, tempat ini membuatmu bahagia. Lingkungan ini, orang-orang ini, kehidupan ini pernah menjadi rumah. Tapi sekarang, rasanya seperti melihat semuanya dari balik kaca. Ada jarak, ada dinding tak terlihat, dan kamu berdiri sendirian di baliknya. Itu bukan karena kamu berubah jadi antisosial, bukan karena kamu sombong, dan bukan karena kamu ingin menyendiri sepenuhnya. Kamu hanya tidak nyambung lagi. Percakapan mereka terasa dangkal, tingkah mereka terasa basi. Tertawa mereka tak membuatmu ikut tertawa, malah membuatmu semakin ingin diam. Itu tandanya kamu sedang naik kelas. Jiwamu berkembang. Dan dunia lamamu tidak lagi cukup luas untuk menampung kesadaran barumu. Dunia lama ingin kamu tetap menjadi seperti dulu, senang dengan hal-hal permukaan, sibuk dengan pembuktian, berputar dalam kebisingan yang mereka sebut normal. Tapi kamu tahu, kamu tidak bisa pura-pura lagi. Kamu lelah berpura-pura. Lelah berpura-pura bahagia. Lelah berpura-pura tertarik. Lelah berpura-pura cocok. Itu sebabnya kamu merasa kosong, karena tempatmu bukan di sini lagi. Kamu dipanggil untuk naik ke frekuensi baru. Kamu dipanggil untuk keluar dari ruang yang tak lagi sesuai. Dunia lamamu tak sanggup lagi memeluk pertumbuhan jiwamu. Dan meskipun rasanya sepi, meskipun rasanya asing, itu bukan akhir. Itu awal dari perjalanan yang sebenarnya. Karena hanya saat kamu merasa kosong, kamu akan mulai mencari makna. Dan hanya saat kamu merasa sendiri, kamu akan mulai mendengar suara hatimu sendiri. Jangan takut dengan kekosongan ini. Jangan panik karena kamu merasa tidak cocok lagi dengan keramaian. Karena sesungguhnya itu adalah panggilan suci. Panggilan untuk berani meninggalkan dunia yang nyaman. Demi dunia yang benar. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan. Tanda pertama sudah jelas. Sekarang, mari kita masuk ke tanda berikutnya. Karena perubahan tak datang sekali. Ia datang perlahan dalam tanda-tanda kecil yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah siap. Hal-hal yang biasa kamu nikmati, kini terasa hambar.
Dulu, hal-hal kecil bisa membuatmu bahagia. Kopi pagi dengan aroma khasnya, lagu kesukaan yang selalu kamu putar ulang, percakapan panjang dengan teman dekat, scroll media sosial berjam-jam tanpa bosan, atau bahkan pencapaian yang dulu membuatmu merasa luar biasa. Tapi sekarang, semuanya terasa hambar, penuh, tapi kosong, kaya, tapi hampa, seolah-olah kamu sedang menyaksikan hidupmu sendiri tanpa benar-benar ikut di dalamnya. Kenapa ini terjadi? Karena hal-hal itu dulu mengisi bagian luar dari dirimu, bukan bagian terdalam. Dan ketika bagian terdalammu mulai bangun, ia tak lagi puas dengan hal-hal dangkal. Itulah panggilan. Bukan panggilan untuk menjauh dari dunia, tapi panggilan untuk naik level dari sekadar menikmati hidup, menjadi menemukan makna hidup. Kamu mulai bertanya, untuk apa aku melakukan semua ini? Kenapa aku tidak merasa puas meskipun sudah mendapatkan yang dulu kuimpikan? Dan pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanda kamu gagal, tapi justru pertanda kamu siap. Siap untuk memasuki fase yang lebih dalam. Siap untuk meninggalkan hidup yang sekadar menyenangkan, demi hidup yang menyentuh jiwa. Kehambaran ini bukan kekosongan. Ia adalah pembersihan. Jiwamu sedang memurnikan kesenangan palsu, agar bisa merasakan kebahagiaan sejati. Kamu tidak lagi lapar akan validasi. Kamu tidak lagi mengejar perhatian. Kamu tidak lagi haus akan pujian. Karena jauh di dalam hatimu kamu tahu, itu semua tidak pernah cukup. Yang kamu rindukan sekarang adalah sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dilihat, tak bisa diukur dengan like, angka, atau status. Yang kamu rindukan adalah ketenangan, keterhubungan, makna, kehadiran yang utuh, dan itu tidak ada dalam dunia lamamu. Itu hanya bisa kamu temukan saat kamu berani melangkah keluar. Kehambaran ini bukan akhir dari kebahagiaan, ini adalah gerbangnya. Karena hanya ketika kamu berhenti mencari di luar, kamu akan mulai menemukan di dalam. Dan saat itu terjadi, kamu tak lagi butuh hal-hal luar biasa untuk merasa bahagia. Karena jiwamu sendiri akhirnya pulang. Kamu mulai meragukan kebenaran yang pernah kamu yakini. Sejak kecil, kita diajarkan banyak hal. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang harus dijauhi, apa yang disebut sukses dan apa yang dianggap kegagalan. Lalu, kita tumbuh. Menerima semua itu tanpa banyak tanya. Menjadikannya dasar dari setiap pilihan hidup. Tanpa sadar, kita hidup dalam cetakan. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita ingin diterima, ingin dianggap benar, ingin jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi kemudian, datanglah hari-hari yang aneh. Hari-hari di mana kamu mulai bertanya, apakah semua yang aku yakini selama ini benar? Kamu mulai melihat celah dalam kebenaran yang kamu pegang. Kamu mulai sadar bahwa sebagian besar nilai, kepercayaan, bahkan cara hidupmu bukan datang dari dalam dirimu, melainkan ditanamkan oleh orang lain. Dunia lama ingin kamu percaya bahwa karier adalah segalanya, bahwa cinta harus begini, bahwa hidup harus begitu, bahwa jika kamu tidak memenuhi standar mereka, kamu gagal. Tapi kini, jiwamu memberontak. Bukan karena kamu ingin melawan, tapi karena kamu ingin jujur. Kamu ingin tahu, apakah ini benar untukku? Bukan hanya benar secara sosial, bukan hanya benar di mata orang lain, tapi benar di hatimu, benar di jiwamu. Inilah titik krusial, titik di mana dunia lamamu mulai retak, karena fondasinya dibangun dari kepatuhan, bukan kesadaran. Dan jangan takut jika kamu mulai mempertanyakan segalanya, karena itu tanda kamu sudah tumbuh. Kebenaran yang sejati tidak takut dipertanyakan. Hanya kebohongan yang menuntut diterima tanpa diskusi. Pertanyaan adalah cahaya, dan kamu adalah lentera yang menyalakannya. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang membongkar jalan lama untuk membangun jalan baru yang lebih jujur. Ini bukan krisis iman, ini adalah kebangkitan kesadaran. Dan kesadaran itu tidak selalu nyaman, tapi ia selalu membebaskan.
Jika kamu sedang meragukan apa yang dulu kamu yakini, jangan takut. Itu bukan kelemahan, itu keberanian. Karena hanya mereka yang berani melepas kebenaran lama, yang akan diberi kebenaran baru, yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Kamu lebih sering ingin menyendiri. Dulu, kamu suka keramaian. Kamu senang berkumpul, bercerita, tertawa bersama teman-teman. Semakin ramai, semakin terasa hidup, semakin banyak suara, semakin kamu merasa ada. Tapi belakangan ini, kamu mulai berbeda. Bukan karena kamu kehilangan semangat, bukan karena kamu jadi tertutup, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang sedang memanggil. Dan untuk mendengarnya, kamu butuh diam. Semua suara dari luar mulai terasa terlalu keras, terlalu ramai, terlalu penuh dengan hal-hal yang tidak penting. Dan kamu merasa perlu menjauh. Bukan untuk lari, tapi untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Kamu mulai menikmati waktu sendiri, duduk sendiri, berjalan sendiri, mendengarkan musik sendiri, menulis, merenung, menatap langit, melihat daun jatuh, merasakan angin menyentuh wajah. Itu bukan kesepian, itu adalah proses lahir kembali. Karena saat kamu menyendiri, kamu tak sedang menghindar dari dunia. Kamu sedang memeluk jiwamu. Dan itulah yang dunia lama tidak pernah ajarkan. Bahwa kadang satu-satunya jalan untuk benar-benar hadir adalah dengan pergi sejenak dari semua orang. Kamu mulai menyadari betapa selama ini kamu terlalu sibuk menjadi versi yang disukai orang lain, hingga kamu kehilangan suara hatimu sendiri. Sekarang, kamu memilih untuk sunyi, karena dalam sunyi itu, ada kedamaian yang tidak pernah kamu temukan di tengah tepuk tangan. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu merasa utuh meski sendiri. Kamu merasa cukup meski tak ada yang memperhatikan. Kamu merasa damai meski tak ada yang kamu kejar. Jangan takut menyendiri. Jangan takut jadi berbeda. Jangan takut untuk berhenti sejenak dari dunia. Karena hanya mereka yang berani tenggelam dalam keheningan yang akan menemukan suara jiwanya dengan jernih. Menyendiri bukan akhir dari hubungan sosial, tapi awal dari hubungan paling penting, hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu merasakan kehilangan arah, tapi tak lagi panik. Kamu tidak tahu harus kemana. Kamu tidak tahu apa yang ingin kamu capai. Kamu tidak punya rencana seperti dulu. Bahkan, kamu sudah tidak begitu peduli lagi dengan tujuan besar yang dulu begitu kamu kejar mati-matian. Dan anehnya, kamu tidak panik. Kamu tidak merasa kalah. Kamu tidak merasa gagal. Kamu justru merasa tenang, hening. Seolah-olah kamu sadar bahwa arah yang dulu kamu yakini hanyalah jalan yang orang lain suruh kamu tempuh. Bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu takut tertinggal. Sekarang semua itu terasa asing. Kamu melepaskan kontrol, bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu akhirnya percaya. Percaya bahwa hidup tidak harus selalu jelas untuk tetap berarti. Bahwa arah bukanlah sesuatu yang harus kamu paksa. Kadang arah ditemukan ketika kamu diam, ketika kamu berhenti memaksa dan mulai mendengar suara kecil yang selama ini kamu abaikan. Itulah sebabnya kamu tidak lagi panik, karena kamu tahu tidak semua kehilangan adalah kerugian. Kadang kehilangan arah justru adalah pembebasan. Dunia lama mengajarkan bahwa kamu harus selalu tahu jawabannya, harus selalu punya target, harus selalu bergerak cepat. Tapi kini kamu tahu, bergerak tanpa kesadaran hanya akan membawamu ke tempat yang tidak kamu inginkan. Dan diam kadang jauh lebih jujur, lebih dalam, lebih membebaskan. Kamu mulai merasa nyaman tidak tahu, nyaman tidak pasti. Karena kamu tahu, ketidakpastian adalah ruang di mana keajaiban bisa masuk. Inilah bagian yang paling indah dari sebuah kebangkitan. Kamu tak lagi dikuasai ambisi. Kamu tak lagi dikendalikan ketakutan. Kamu berdamai dengan ketidaktahuan. Karena kamu percaya, langkahmu sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih murni, lebih benar. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu sedang belajar berjalan dengan hati.
Kamu merasa dunia lama terlalu kecil untuk jiwa yang sedang berkembang. Ada masa di hidupmu ketika kamu merasa semua sudah benar. Kamu punya pekerjaan, punya teman, punya rutinitas yang mapan. Dari luar hidupmu terlihat stabil, tapi jauh di dalam ada sesuatu yang terasa sesak, kecil, semacam keterjebakan yang tak bisa kamu jelaskan. Bukan karena kamu tidak bersyukur, bukan karena kamu manja atau tidak puas, tapi karena jiwamu sedang tumbuh. Dan dunia lamamu tidak bisa lagi menampungnya. Semua yang dulu membuatmu nyaman, kini terasa sempit. Percakapan dangkal, rutinitas yang sama setiap hari, lingkaran sosial yang tak pernah bicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari gosip atau gaji. Tujuan hidup yang hanya berputar di uang, jabatan, penampilan. Kamu mulai sadar, kamu tidak lagi cocok di situ. Bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tapi karena kamu sedang berubah. Jiwamu sedang mencari ruang. Ruang untuk bertanya, ruang untuk bermimpi lebih dalam, ruang untuk bernapas, bukan hanya bekerja. Ruang untuk menjadi, bukan sekadar menjalani. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa aku merasa tidak lagi cocok dengan hidupku sendiri? Itulah jawabannya. Kamu tidak salah tempat. Kamu hanya sedang tumbuh, dan tempat yang dulu terasa pas, kini terasa sempit, karena kamu sudah melewati ukurannya. Ini bukan fase buruk, ini fase kelahiran. Jiwa lama sedang melepaskan kulitnya, dan yang baru sedang menunggu untuk keluar. Kamu mungkin merasa kehilangan, tapi sebenarnya kamu sedang diberikan ruang untuk menemukan versi dirimu yang lebih luas, lebih dalam, lebih sejati. Jangan takut jika dunia lamamu terasa terlalu kecil. Jangan memaksa dirimu untuk muat di dalamnya lagi, karena kamu tidak diciptakan untuk tinggal di sangkar yang sama selamanya. Kamu diciptakan untuk berkembang, untuk bergerak, untuk naik, untuk melebarkan sayap, dan terbang. Jika dunia lamamu terasa terlalu kecil, itu karena panggilanmu terlalu besar, dan sekaranglah waktunya untuk menjawabnya. Kamu merasakan ada sesuatu yang lebih menunggu di depan. Kamu tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata, tapi kamu merasakannya jauh di dalam hatimu. Di kedalaman jiwamu yang terdalam, ada sesuatu yang memanggil. Bukan suara, bukan bisikan yang nyata, tapi seperti getaran halus yang terus-menerus membisikkan satu pesan. Ada sesuatu yang lebih menantimu. Lebih dari rutinitas, lebih dari uang, lebih dari validasi dan pengakuan orang lain. Sesuatu yang tak bisa kamu lihat dengan mata, tapi bisa kamu rasakan dengan seluruh jiwamu. Dan kamu mulai mengikuti panggilan itu, meski kamu belum tahu bentuknya. Langkahmu menjadi lebih pelan, tapi lebih penuh makna. Pilihanmu menjadi lebih hati-hati, tapi lebih jujur. Kamu tidak lagi mencari kehidupan yang besar di mata dunia. Kamu mencari kehidupan yang benar minoen untuk jiwamu. Kamu tidak punya semua jawabannya, tapi kamu punya satu hal yang tak semua orang berani miliki. Kepercayaan. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang yang bisa kamu rencanakan, tapi juga tentang yang harus kamu percayakan. Karena kadang, yang paling kamu butuhkan bukan petunjuk, tapi izin untuk melangkah meski belum paham segalanya. Dan kini, kamu sedang melangkah, meninggalkan dunia lama, bukan dengan amarah, tapi dengan penghormatan. Karena kamu tahu, dunia lamamu pernah berjasa, tapi sekarang kamu dipanggil ke arah yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih bermakna. Meninggalkan dunia lama bukan berarti kamu gagal. Itu artinya kamu berani jujur, berani memilih yang tak pasti, berani mengikuti cahaya kecil yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Karena jauh di depan sana, ada kehidupan yang benar-benar pantas untukmu, dan kamu sedang berjalan ke arahnya. Kamu sudah cukup lama hidup dalam versi dirimu yang lama. Sekarang, saatnya kamu pulang kepada dirimu yang sebenarnya. Meninggalkan dunia lama bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang memberi ruang untuk masa depan.
Ini bukan soal siapa yang kamu tinggalkan, tapi siapa yang sedang kamu temui di dalam dirimu sendiri. Perubahan ini bisa terasa sunyi, bisa membuatmu diragukan, bahkan ditinggalkan. Tapi ketahuilah, semua jiwa yang besar pernah melewati jalan ini. Kamu bukan sendiri, kamu sedang dipanggil, bukan untuk menjadi orang baru, tapi untuk menjadi dirimu yang sejati. Jadi, jika hatimu bergetar saat menonton ini, mungkin ini bukan sekadar video, mungkin ini adalah tanda. Tanda bahwa waktunya telah tiba untuk menjawab panggilan itu dan melangkah meski pelan menuju hidup yang lebih utuh, lebih jujur, dan lebih bermakna. Beranilah meninggalkan dunia lama, karena jiwamu sedang menuntunmu ke tempat yang lebih tinggi.